Bab 437. Richard Kiao menghadang. Deru napasmu sepertinya sedikit tidak teratur dan sepertinya tebakanku benar, ujar Eric Kin tersenyum sinis. Sekujur tubuh Jacksu gemetar, dia memelototi Eric Kin dan berkata dengan sinis, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti." "Tidak mengerti?" cibir Eric Kin. "Jacksu, kamu benar-benar sampah. Apa katamu?" Seketika amarah Jacksu memuncak. Haha. Eric Kin tidak bisa menahan tawanya ketika melihat reaksinya seperti itu. "Kenapa, kamu masih tidak mau mengakuinya?" ucap Eric Kin sambil mengernyit. Raut wajah Jacksu semakin suram. Pada saat ini dia tiba-tiba membongkar rahasianya. Dia melepaskan jubah hitam yang sedari tadi membungkusnya sambil menatap Eric Kin dengan dingin. "Ternyata kamu," ucap Eric Kin sambil mengangguk. Dia melirik Jacksu dan berkata, "Kamu telah mengubah dirimu menjadi hantu seperti ini dan masih tidak bisa mengalahkanku. Bukankah kamu adalah sampah?" Jacksu menatap Eric Kin sinis, lalu berkata, "Ini semua karena kamu yang telah membuatku berubah menjadi seperti ini. Jika tidak ada kamu, aku akan menjadi orang paling hebat. Aku adalah tuan muda dari keluarga Su. Aku adalah seorang yang paling jenius dari sekian puluh ribu orang. Semua karena kamu yang telah menghancurkanku." Jacksu terus berteriak dengan marah. Melihat reaksinya yang begitu berlebihan, Eric Kin kembali tertawa. "Jacksu, aku terus berpikir akan suatu hal. Kenapa kalian selalu ingin berada di atas dari semua orang? Apa ini akan membuat kalian merasa hebat?" ujar Eric Kin sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak usah sok merendahkan dirimu." Jacksu memelototinya. "Bukankah kamu lakukan ini semua karena kamu ingin menyalip peringkat dan mengubah hidupmu? Bukankah kamu ingin menyingkirkan kami? Tidak usah berpura-pura lagi." Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Jika keluarga Su tidak mencari masalah denganku dan tidak mencelakai Vinola Su, aku akan menjadi orang biasa. Terlepas dengan peringkat-peringkat yang kamu katakan sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi saat ini, semua sudah terlambat." Suara Eric Kin berubah menjadi sangat dingin. "Setelah kematian Vinola Su, keluarga Su telah berjalan di jalan yang salah. Dan kamu Jacksu, ini baru permulaan." Jacksu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Eric Kin, kamu bermimpi. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri, Asosiasi Budo Kota B tidak akan melepaskanmu." Selesai mengatakannya, Jacksu segera melompat pergi. Gerakannya sangat cepat melompat ke arah berlawanan. "Eric Kin, suatu hari nanti aku akan membunuhmu." Sebuah suara bergema di balik gunung terdengar dari kejauhan. Eric Kin masih berdiri di atas langit. Setelah beberapa saat kemudian, barulah dia pergi. Di depan kuburan ini, sekerumunan orang-orang memuji Eric Kin. "Tuan Kin benar-benar orang nomor satu di dunia ini. Jika hari ini tidak ada dia, mungkin kita semua akan mati di sini. Benar, kekuatan Tuan Kin benar-benar tak tertandingi. Aku sudah menduga Asosiasi Budo Kota B itu salah paham dengan Eric Kin. Bagaimana mungkin Eric Kin orang jahat?" Tak jauh dari sini, terlihat wajah Richard Kiao yang sangat tidak enak dipandang. Ini adalah kali pertama baginya menjadi latar belakang orang lain. Tidak butuh waktu lama, Eric Kin telah kembali. "Terima kasih, Tuan Kin telah menyelamatkan kami." Semua orang berlutut memberikan penghormatan. Tepat pada saat ini, Richard Kiao melangkah keluar. Dia berjalan ke hadapan Eric Kin. Dia menatap Eric Kin dengan sinis tanpa mengeluarkan sepatah kata. "Kenapa? Ada masalah?" tanya Eric Kin. Richard Kiao tersenyum sinis dan berkata, "Eric Kin, sandiwara kamu bagus juga." "Apa? Sandiwara?" Eric Kin bingung. Lalu, Richard Kiao menunjuk ke arah perginya Jacksu dan berkata, "Kamu menyuruh orangmu datang untuk menyerang kami, lalu kamu keluar sebagai pahlawan seolah-olah membersihkan nama baikmu. Mungkin sandiwara ini bisa memenangkan piala Oscar." Eric Kin tercengang, lalu tertawa. "Pola pikirmu boleh juga, kenapa kamu tidak menulis novel saja? Masih berpura-pura." Richard Kiao mencibir, "Aku pernah melawannya. Setidaknya kekuatan orang itu berada di tingkat setengah Grand Superior Master,
dan untuk kamu yang baru saja memasuki Superior Master, bagaimana mungkin bisa menang darinya? Setengah Grand Superior Master. Kepanikan tiba-tiba muncul di hati semua orang ketika mendengar kata ini. Alasannya hanya ada satu. Richard Kiao terus melanjutkan, dia adalah komplotanmu. Dia sengaja mengalah agar kamu mendapatkan nama baikmu kembali, dan kamu bisa terus melanjutkan kejahatanmu. Apa kamu sedang membual? Kata Eric Kin sambil mengernyit. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari, oh, aku mengerti sekarang, kamu sudah kalah padanya, dan sekarang aku telah menang darinya, dan kamu merasa iri. Oleh karena itu, kamu mengarang cerita ini. Omong kosong. Richard Kiao berteriak marah, Eric Kin, kamu pikir aku lebih hina darimu? Semuanya, jangan mau dibutakan olehnya, Eric Kin adalah pembunuh itu. Dengan seperti ini, Eric Kin telah menjadi pembunuh sejati. Meskipun Eric Kin telah melakukan banyak hal untuk kota B, tapi itu semua bisa dikatakan bahwa dia telah bersekongkol dengan orang tersebut. Semua orang yang ada di sana mulai menaruh curiga. Perlahan-lahan mereka memundurkan langkahnya dan tidak berani berdiri di dekat Eric Kin. Menurutku, apa yang dikatakan Tuan Muda Kiao masuk akal. Coba kalian pikirkan, Tuan Muda Kiao adalah orang nomor 1 di dataran tengah, bagaimana mungkin Eric Kin lebih baik darinya? Benar, selain itu, kami juga telah menonton video yang telah dirilis oleh Asosiasi Budo Kota B, dan orang itu memang Eric Kin. Sialan. Hampir saja kita tertipu olehnya. Melihat sikap semua orang seperti ini, Eric Kin lantas tidak bisa menahan tawanya. Dia melirik sekerumunan orang itu, dan berteriak, jika aku adalah pembunuhnya, aku pasti akan membunuh kalian terlebih dahulu. Percaya. Setelah selesai berbicara, semua orang kembali memundurkan langkahnya dan memandang Eric Kin dengan pandangan mengerikan. Jika memang seperti itu, apa kamu sudah mengakuinya? Ujar Richard Kiao sambil menyeringai. Sambil mengerutkan keningnya, Eric Kin berkata, sialan, apakah guru bahasamu diajarkan oleh guru olahraga? Eric Kin telah mengakuinya, semuanya, mundur. Richard Kiao sama sekali tidak menghiraukan perkataan Eric Kin, dia berteriak sangat kencang, kemudian mundur belasan langkah. Aku sudah memberitahu hal ini kepada Asosiasi Budo Kota B, mungkin sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Richard Kiao mencibir, Eric Kin, tamat riwayatmu hari ini. Eric Kin mengerutkan keningnya, meskipun cepat atau lambat dia akan ditangkap, tapi yang jelas bukan hari ini. Oleh karena itu, Eric Kin menoleh dan bersiap untuk pergi. Kenapa? Ingin kabur. Sosok Richard Kiao melintas dan menghadang jalan Eric Kin. Lagi-lagi dia menggenggam tombak di tangannya, dan sebuah energi pembunuh meledak. Eric Kin mencibir, puncaknya dirimu bukanlah lawanku, ditambah lagi kamu sedang terluka, cepat pergi dari hadapanku. Apa? Richard Kiao tersenyum sinis, aku benar-benar ingin tahu. Selesai berbicara, dia mengayunkan tombak dan menikam ke arah Eric Kin. Sebuah semburan cahaya melintas ke mata Eric Kin. Cari mati. Eric Kin melontarkan kata-kata dingin, kemudian mengulurkan telapak tangannya, biak. Dengan kekuatan besar, tombak yang dilempar Richard Kiao bagai bumerang yang kembali menikam pergelangan tangannya. Di bawah kekuatan yang besar ini, lengan Richard Kiao lemas dan mulut harimau kembali retak, darah segar mengalir dengan deras. Brak! Tombak yang ada di tangannya langsung jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang sangat tajam. Adegan ini membuat Richard Kiao bergidik, raut wajahnya seketika berubah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.